Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi dan bertemu kembali bersama Ustazah Tasma yang cantik dan imut. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, English Lesson 3 Class. Belajar bahasa Inggris kelas 3 ya. Nah, semoga teman-teman tidak bosan ya dengan suara Ustazah yang lembut ini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa ya. Semoga Allah memberikan restu kepada kita. Kok restu? Memberikan kelancaran untuk hari ini, untuk kita belajar hari ini ya. Yuk kita doa sebelum belajar. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Oke, are you ready guys? Sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Oke, next. Nah, teman-teman, berikut ini adalah materi pokoknya. Materi pokoknya terdiri dari pertama, sentence repetition. Kedua, vocabulary public place. Ketiga, sentence public place. Apa sih arti sentence transportation? Nah, sentence transportation itu artinya kalimat transportasi. Nanti ada sebuah kalimat pertanyaan tentang transportasi. Kemudian ada vocabulary public place, kosakata tempat umum. Kemudian ada sentence public place, kalimat tanya tentang tempat umum. Ya, oke, next. Sentence transportation. Open your book, page 43. Silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 43. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah dibuka, nah di sini ada perintahnya teman-teman. Apa perintahnya? Read. Perintahnya read. Read apa? Membaca, ya. Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan saja satu kalimat. Karena di situ kalimatnya sama aja, tapi yang berbeda adalah kendaraannya, ya hanya kendaraannya aja yang berbeda. Nah, di sini ada tulisannya. Ikutin Ustazah ya. Ustazah dulu baru teman-teman, oke? How do you go to school? How do you go to school? Oke, lanjut. Nah, tadi Ahmad, sekarang Ilyas. I go to school, ikutin, follow me, by car. Oke, I go to school by car. Nah, teman-teman, Ustazah akan mengartikan apa sih arti dari how do you go to school. Arti dari how do you go to school itu artinya bagaimana kamu pergi ke sekolah. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Gimana? Nah, si Ilyas jawab, saya pergi ke sekolah dengan mobil. Keren ya, dia pergi sekolahnya naik mobil. Mungkin naik mobil angkot atau mobil-mobilan gitu ya. Ya, keren ya Ahmad, bawa mobil atau bawa mobil Alphard ya kan teman-teman. Nah, itu dia arti dari how do you go to school. Artinya bagaimana kamu pergi ke sekolah. Dan I go to school by car artinya saya pergi ke sekolah dengan mobil. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman,
Itu artinya ya. Nanti teman-teman silakan boleh dibaca halaman 43-nya. Nanti di halaman 43 ini yang bagian A ini akan menjadi jawaban di bagian B. Di bagian B nanti ada latihannya ya. Oke, nanti boleh langsung dibaca. Oh iya, yang ada si percakapan Fatimah dan Aisyah itu berbeda. Dia nggak menggunakan kendaraan, tapi menggunakan kakinya, atau dia bisa ke sekolahannya menggunakan jalan kaki ya. On foot itu jalan kaki. Oke teman-teman, paham ya? Oke, next. Open your book, page 44. Dibuka bukunya halaman 44. Nah, di sini ada exercise dan ada perintahnya. Circle the right answer beside on the text of verb A. Lingkari jawaban yang benar berdasarkan teks di bagian A. Jadi teman-teman, untuk mencari jawabannya, teman-teman lihat di bagian A-nya, halaman 43 ya. Oke, Ustazah akan memberikan satu contoh soal saja. Nah, ini yang pertama. How does Ahmad go to school? Nah, cari percakapannya Ahmad ya. Cari percakapannya, yang menjawab adalah Ahmad. Bagaimana Ahmad pergi ke sekolah? Dia pergi ke sekolah pakai apa? A by bus, B by motorcycle, C on foot. Nah, teman-teman silakan nanti lingkari A, B atau C ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah kamu lihat di teks bagian A, si Ahmad menggunakan apa? B, motorcycle gitu ya. Nanti yang nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nomor 1 itu abjadnya salah ya, bukan C, D, E, tapi A, B, C, E gitu ya. Nah, yang 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman nanti silakan kerjakan. Nanti setelah video ini sudah selesai. Oke, kalau ada pertanyaan ya teman-teman tidak tahu, boleh teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Oke, next. Vocabulary public place. Kosakata tempat umum. Nah, teman-teman, di sini ada tulisan read the place below. Membaca tempat di bawah ini. Nah, ini akan Ustazah drill, Ustazah akan bacakan, nanti teman-teman mengikuti ya. Ustazah dulu baru teman-teman paham. You understand? Oke, ya. Hospital, rumah sakit. Hospital, rumah sakit. Market, pasar. Market, pasar. Market, pasar. Post office, kantor pos. Post office, kantor pos. Police office, kantor polisi. Police office, kantor polisi. Supermarket, supermarket. Supermarket, supermarket. School, sekolah. School, sekolah. Oke, dan ada satu lagi tempat umum yang belum Ustazah tulis di sini. Ada mosque, masjid, mosque, masjid. Ya, ini ada mosque, masjid, dan ada juga home atau house, rumah. Ya, nah kalau house dan home itu sudah familiar, atau kalian sudah tahu semualah home atau house itu pasti artinya rumah ya. Nah, ini nanti teman-teman silakan dibaca kembali, dan ingat
ini yang Ustazah jelaskan hari ini itu akan keluar untuk soal PAS ya, untuk soal PAS. Jadi teman-teman silakan dibaca. Oke, apalagi vocabulary public place itu akan keluar dan vocabulary transportation juga akan keluar ya. Nanti akan Ustazah kasih kisi-kisi yang lebih detail. Oke, next. Sentence public place. Kalimat untuk kosakata tempat umum ya. Nah, open your book page 45. Silakan buka bukunya halaman 45. Nah, di sini teman-teman silakan dibaca. Nah, perintahnya adalah membaca. Tapi kalau hanya membaca tapi tidak tahu artinya itu sama aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencari artinya di Google Translate. Tapi ini Ustazah akan menjelaskan apa sih artinya. Yuk, silakan teman-teman ikuti apa yang Ustazah katakan. Ilyas, how about is the mosque? Ustazah kecepatan ya. Ustazah pelan-pelan. How about is the mosque? How about is the mosque? Oke, jawaban Asep. It is about 1 kilometer. It is about 1 kilometer. Nah, apa sih arti dari how about is the mosque? Si Ilyas nanya, how about is the mosque? Nah, artinya adalah Ilyas, bagaimana dengan jarak masjid? Nah, dia nanya jarak masjid gimana? Kalau bahasa sehari-hari kita gini, jarak masjid itu seapa sih gitu kan, berapa jaraknya kayak gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia bakunya bagaimana dengan jarak masjid gitu ya. Nah, artinya dari si Asep, jaraknya sekitar 1 km. Jaraknya sekitar 1 km. Nah, itu dia teman-teman artinya. How about is the mosque? Bagaimana dengan jarak masjid? Kemudian it is about 1 km, jaraknya sekitar 1 km. Jadi teman-teman boleh nih langsung di screenshot biar agar teman-teman ingat, oh ternyata how about is the mosque itu artinya yang ini, dan it is about 1 km berarti artinya ini gitu ya. Dan kalau teman-teman tidak ada yang belum paham penjelasan hari ini, teman-teman boleh nanya di kolom komentar. Oke? Next. Nah, open your book page 47. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 47. Nah, di sini ada match the word the right picture. Cocokkan kata dengan gambar yang tepat. Ini Ustazah akan memberikan contoh. Ini mah gampang ya teman-teman. Kalian tinggal tarik garis aja mana yang cocok. Tapi Ustazah akan menjelaskan secara detail deh buat kamu apa-apa. Oke, yang pertama di sini ada Ustazah tulis train, kedua taxi. Dan di sini ada gambarnya. Kira-kira train itu yang mana ya? Tinggal tarik garis deh. Oke, yang train yang mana teman-teman? Yang mana? Oke, good. Ya, bawah itu train, udah jelas banget. Train itu artinya kereta. Taxi itu ada tulisannya taksi ya. Kalau taksi mah gampang teman-teman. Nah, itu teman-teman silakan nanti kerjakan halaman 47, diteruskan kembali, tinggal tarik garis aja sesuai gambar. Kalau teman-teman nggak tahu nih, ada yang kosakatanya yang nggak ada di buku di halaman 40 itu seperti airplane. Nah, airplane itu sama aja seperti pesawat ya, hanya diganti dengan airplane. Sebenarnya airplane itu pesawat udara. Kemudian ada motorbike. Motorbike itu sama aja dengan motorcycle ya.
motorbike sama aja dengan motorcycle. Kemudian school bus sama aja seperti bus, tapi ini bisnya untuk bis sekolah gitu ya. Kemudian van itu sebenarnya mobil yang ada gerbongnya ya, atau kayak seperti mobil Alphard gitu ya, bisa pintunya bisa dibuka dari samping gitu. Nah, van itu ada tuh mobil yang satu lagi ya, yang mobilnya lumayan besar seperti mobil travel gitu ya. Oke, itu aja yang Ustazah bisa jelaskan. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan, dan ada laporan BDR. Silakan teman-teman. Nah, ini laporan BDR. Laporan BDR-nya apa? Yang pertama, kerjakan halaman 44 bagian B dan 47 bagian F. Yang tadi Ustazah sudah kasih tahu contohnya seperti apa ya. Kemudian nomor 2, untuk laporan BDR yang kedua itu upload foto ke Google Formulir ya. Linknya ada di box description di bawah layar ini. Oke, silakan teman-teman langsung deh selesai menonton video, kemudian langsung dikerjakan. Lihat di box description untuk linknya untuk mengupload foto tugas kamu gitu ya. Oke teman-teman, thanks for watching guys. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan sama Allah, selalu diberikan rezeki yang lancar, dan jaga kesehatan. Oke, stay healthy and don't forget, jangan lupa mencuci tangan selalu dimanapun kalian berada. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.